Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. semua ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, luar semoga biasa. Ude selalu Allahu juga Akbar. sehat. Udah Amin ya sehat-sehat Rab. ya. Amin amin ya Rab. Amin ya Rab. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ahibati fillah rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW, keluarganya yang suci, para sahabat yang mulia, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita mohonkan kepada Allah SWT agar senantiasa tidak hanya keberkahan dan hidayahnya disampaikan kepada kita, tetapi juga rahmat, afiat, dan ada begitu banyak inayah, irodah, kudroh, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menghadirkan amal-amal saleh di sepanjang sisa umur kita, dan mudah-mudahan kita diakhirkan dengan kondisi husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Mengenang masa lalu, kenapa kita suka sama masa lalu? Karena biasanya bagian yang kita senangi itu adalah ketika kita masih zaman jaya, atau ketika kita mengingat masa-masa baik suka maupun duka itu menjadi luar biasa. Tidak ada yang salah tentang mengenang masa lalu, dan bahkan Al-Quran sendiri berkali-kali mengajak kita melihat masa lalu. Bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Idris, bagaimana Nabi Soleh, itu kan bicara tentang masa lalu. Yang perlu dibedakan adalah mengenang untuk mengambil ibrah, berbeda dengan hidup di dalam kenangan. Jadi kenapa kita suka mengenang masa lalu? Ada masa yang sudah berlalu tapi kenangannya yang masih tertinggal. Dulu saya masih SMA, dulu saya masih SMP, dulu saya masih SD, dulu waktu saya kecil, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada begitu banyak kisah yang kemudian kita ingin kembali mengenang bagian yang luar biasa dalam hidup kita. Ada orang Bandung, Papit, bukan di Bandungnya banget sih, lebih ke apa ya, hampir Bandung sih itu. Ya pokoknya ujung-ujung Bandung lah, tapi sudah dibilang Bandung. Beliau kirim ke saya foto waktu saya datang atau hadir ke pernikahan putra pertamanya. Dan rambut masih hitam, masih ganteng banget lah. Itu beliau tulis dalam bahasa Jawa. Wekdal semanten rokmo tasih cemeng gitu. Di waktu itu rambut masih hitam katanya. Jadi ketika ada masa yang tiba-tiba kita mendengar misalnya ada lagu lama gitu ya, atau mencium aroma tertentu gitu, atau melihat foto lama, atau melewati satu tempat, tiba-tiba hati kita berkata, dulu
begini, gitu. Langsung memori kita langsung ke korek. Kita tersenyum, kadang tertawa, kadang rindu, kadang justru menangis, gitu. Dan menariknya, masa itu sudah tidak ada. Orangnya mungkin sudah berubah, rumahnya mungkin sudah tidak sama, anaknya sudah dewasa, dan orang tua itu mungkin sudah nggak ada. Time flies, waktu itu begitu cepat berlalu. Saya merasa bahwa saya kayaknya baru gedein anak 2 gitu, tiba-tiba sekarang udah punya 3 cucu gitu. Dan perasaan baru datang ke Jakarta itu tahun 86, sekarang udah 2026 gitu. Sudah berapa tahun udah di Jakarta. Tapi kenangannya memang masih hidup di dalam hati. Kira-kira pertanyaannya kenapa? Jadi karena manusia bukan hanya hidup dengan hari ini, Allah menciptakan manusia dengan ingatan dan memori. Kita tidak hanya membawa tubuh dari kemarin menuju kepada hari ini, tapi kita membawa ada begitu banyak pengalaman, ada luka, ada kebahagiaan, ada kegagalan, ada orang-orang yang pernah kita cintai, ada kekonyolan-kekonyolan yang kita lakukan, ada tempat-tempat yang pernah kita tinggali, dan keputusan-keputusan yang kita buat. Karena itu masa lalu jadi ikut membentuk siapa kita hari ini. Nah, ada versi diri yang kemudian kita pernah berlari tanpa memikirkan masa depan. Tertawa bersama orang tua, bermain bersama saudara, berangkat sekolah dengan seragam, pertama kali jatuh cinta, pertama kali bekerja, pertama kali dapat duit, gitu ya. Pertama kali jadi ayah dan ibu, dan semua itu berlalu. Tapi sebagian dari kita masih tinggal di sana. Nah, ini yang kemudian hati-hati dengan bagian obsesi masa lalu. Al-Quran justru sering mengajak kita melihat masa lalu. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-176. Ada yang berkenan mau baca? Monggo, silakan. Al-A'raf 176. Surat 7 ayat 176. Ada yang berkenan mau baca pagi ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahum biha walakinnahu akhlada ilal ard wa taba'a hawa. Wa masaluhu kamathali kalb in tahmil alaihi yalhas atau tatruku yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Nah, ini ayat terakhirnya nih. Ya. Faqusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ada yang udah ketemu? Udah. Mangga, Mareni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, jadi disebut sebagai bagian yang fakusil qasasah la'allahum yatafakkarun. Jadi untuk kita bisa memikirkan tentang itu. Satu lagi di surah Yusuf surat 12 ayat 111. Ada yang berkenan mau baca? Monggo silahkan kalau yang sudah ketemu.
Surah 12 ayat 111. Ayat terakhir ya. Kalau nggak ada, boleh saya lagi deh. Mangga, Marani, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Ya. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi saya tertarik dengan lapas awalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang mau mempergunakan akalnya. Kata ibrah. Ibrah ini bukan sekedar kisah, bukan nostalgia, tapi pelajaran yang kemudian membawa kita menyeberang dari pengalaman masa lalu menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi Islam tidak mengajarkan lupakan masa lalu, move on, bukan. Tetapi belajarlah dari masa lalu. Kenapa keinginan indah terasa begitu kuat? Karena manusia cenderung merindukan rasa, bukan sekedar peristiwa. Kita mungkin berkata, aku kangen masa sekolah, tapi tidak semua bagian masa sekolah kita ingat. Sebenarnya kita tidak merindukan sekolahnya, kita merindukan rasa sederhana ketika hidup belum serumit sekarang. Kita masih berkata, aku rindu rumah masa kecil. Mungkin yang kita rindukan bukan bangunannya, tapi rasa amannya ketika orang tua masih ada. Kita berkata bahwa aku ingin kembali ke masa itu. Padahal mungkin kita tidak ingin kembali ke tahunnya ya. Kita hanya ingin kembali kepada perasaan yang pernah kita miliki ketika itu. Jadi seringkali gini, masa lalu itu terasa lebih indah karena kita melihatnya dari kejauhan. Ketika kita sedang menjalani masa itu, mungkin kita juga mengeluh. Anak sekolah, kapan ini lulus? Yang mahasiswa, kapan selesai ini? Orang tua yang masih muda, kapan anak-anak ini besar? Ketika sudah besar, kok cepat banget mereka tumbuh ya. Perasaan baru kemarin deh. Ini paradoks kehidupan seperti itu. Ketika kita memiliki sesuatu, kita ingin melewatinya. Ketika sudah pergi, kita ingin mengulanginya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menghadirkan satu ayat di mana memang manusia kelakuannya begitu. Di dalam surah 17 ayat 11 Allah SWT bahkan berfirman wa kanal insan ajula, dan manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Kita sering terlalu cepat melewati hari ini, lalu satu hari merindukan hari lewati. Tapi Islam mengajarkan jangan terjebak oleh kata seandainya. Ini penting. Jika sesuatu menimpamu, kata Rasulullah SAW, jangan kau berkata seandainya aku lakukan seperti ini tentu akan begini dan begitu. Tapi katakanlah qadar Allah wa masyafa'al. Inilah takdir Allah dan apa yang dikehendaki pasti dijalankan. Dan ini bukan larangan mengevaluasi masa lalu ya. Kita boleh berkata bahwa kesalahan saya dulu harus saya perbaiki gitu ya. Yang dilarang itu adalah rasa yang kemudian tidak pernah bisa berhenti, yang membuat kita tenggelam dalam penyesalan yang tidak produktif misalnya. Seandainya saya dulu tidak nikah sama dia, nah itu nggak boleh. Seandainya dulu saya ambil pekerjaan itu, nggak boleh. Seandainya dulu saya nggak pindah, seandainya orang tua saya masih hidup. Kalau kalimat ini membuat kita makin hancur, maka kita perlu berhenti. Karena ada masa lalu yang memang tidak bisa diperbaiki dengan air mata. Dan Rasulullah SAW mengajarkan cara menghadapi masa lalu. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa bersemangatlah
terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kau merasa lemah. Perhatikan urutannya ya. Jadi bukan terus-menerus melihat ke belakang, tapi kejar apa yang manfaat bagi kita. Minta pertolongan Allah, jangan menyerah. Seolah-olah Rasulullah SAW mengajari kita masa lalu boleh jadi guru, tapi jangan biarkan dia jadi penjara. Ada masa lalu yang perlu dikenang. Misalnya masa lalu yang mengingatkan kita kepada nikmat Allah. Di dalam surah At-Tuha ayat yang ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmat Tuhanmu maka sampaikan atau kabarkan atau ceritakan. Mengingat dulu kita nggak punya apa-apa, Allah ngasih rezeki. Dulu kita sakit parah, Allah yang menyembuhkan. Dulu kita bingung, Allah yang ngasih jalan. Dulu kita jatuh dan Allah yang membangkitkan kita. Ini bukan nostalgia kosong. Ini syukur yang sifatnya retrospektif. Melihat ke belakang untuk menyadari betapa banyak pertolongannya Allah SWT. Dulu kita nggak sadari. Ada masa lalu yang harus diingat agar kita bertobat. Di surah Al-Hasyr ayat 18 itu sering di khutbah Jumat para khatib menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dikatakan di situ ma qaddamat liqad, apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka seorang mukmin boleh melihat masa lalu untuk bertanya apa yang sudah saya depositkan di akhirat. Bukan hanya sekadar apa yang sudah saya dapatkan dari dunia. Karena masa lalu itu bisa jadi tanda kebesaran Allah. Ada orang yang menyatakan begini, saya nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Saya pribadi bahkan tidak pernah menyangka bahwa diperustadkan oleh begitu banyak orang. Dulu nggak punya pekerjaan, gelandangan, di tahun-tahun pertama, tahun 86 itu masuk Jakarta. Ada 24 lembar map yang berisikan berkas lamaran untuk bekerja, dan itu menyusuri Sudirman sampai ke Gajah Mada dan di Kuningan dan seterusnya selama 1 tahun kurang lebih. Dan kemudian Allah memberi kesempatan yang luar biasa, perjalanan demi perjalanan, pekerjaan demi pekerjaan yang menjadi sangat luar biasa. Dulu waktu belum menikah, bahasa jahatnya itu hampir semua orang dipacarin gitu ya. Tapi ketika Allah mempertemukan, Masya Allah, luar biasa. Ternyata Allah memilihkan kita pasangan yang sangat luar biasa. Atau ada sebagian kita yang kemudian menyesali pertemuan itu. Tapi itulah cara Allah SWT menghadirkan begitu banyak kisah di hidup kita. Garis takdir itu kan memang masing-masing ya. Dulu belum punya anak, kemudian Allah titipkan. Dulu ngadepin masalah yang sangat besar, kemudian Allah keluarkan. Ketika kita melihat ke belakang, kita baru sadar bahwa ternyata Allah menolong kita itu berkali-kali. Ada saja pertolongan yang Allah baru kelihatan setelah bertahun-tahun berlalu. Tapi ada bahaya nostalgia. Nostalgia ini menjadi masalah ketika masa lalu lebih kita cintai daripada masa sekarang. Kita terus berkata, dulu lebih bahagia, dulu orang-orang lebih baik, dulu keluarga lebih dekat, dulu hidup lebih sederhana, dulu semuanya lebih indah. Akhirnya kita kehilangan nilai. Padahal hari ini adalah masa depan yang dulu kita tunggu. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk merindukan hari kemarin, sampai lupa mensyukuri hari yang sedang Allah berikan hari ini. Dan ada hadis qudsi yang sangat penting. Para anak Adam mencela masa, padahal aku adalah pengatur masa.
Di tanganku urusan itu, aku yang membolak-balikkan malam dan siang, kata Allah. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Maksudnya, bukan Allah adalah waktu secara literal ya. Ada ulama yang menjelaskan bahwa Allah adalah pengatur dan pemilik segala kejadian yang berlangsung dalam constraint waktu. Sehingga mencela waktu pada hakikatnya adalah mencela keadaan yang Allah tetapkan. Maka daripada kita berkata bahwa zaman sekarang memang kacau, gitu, lebih baik bertanya, apa yang bisa saya lakukan agar zaman saya menjadi sedikit lebih enak. Nah, ini buat orang yang sinis sama negara kita harus dirubah mindsetnya. Kalau masa lalunya menyakitkan gimana Ustaz? Ini juga bagian yang sangat penting. Tidak semua orang mengenang masa lalu dengan senyum. Ada yang ketika melihat masa lalu menangis, matanya berkaca-kaca. Karena mungkin ada orang tua yang hilang, ada perceraian, ada kegagalan, ada kehilangan pekerjaan, ada kematian orang-orang yang kita cinta, kesalahan yang sangat disesali, dosa yang pernah dilakukan. Maka kita jangan berkata kepada orang yang terluka, sudahlah lupakan masa lalu. Nggak bisa, luka nggak bisa sembuh dengan dilupakan. Tapi kadang luka itu bisa sembuh ketika diterima, dipahami, serahkan kepada Allah, jadikan jalan bertumbuh. Kita lihat ya Nabi Yakub mengajarkan bahwa menangis karena kehilangan bukan berarti nggak sabar. Begitu kehilangan Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub mengatakan di surat Yusuf 86 kalau nggak salah. Di situ Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sungguh aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Ya, inama ashku ba'tha wa huzni ilallah. Ini sangat indah. Kita disuruh oleh Islam untuk tidak menyuruh manusia menjadi batu. Nabi Yakub itu bersedih, beliau menangis. Beliau merindukan Yusuf. Karena apa? Yusuf ini anaknya Rahel. Rahel itu kekasih hatimu. Kalau sama kakak-kakaknya beliau dipaksa untuk menikah. Tapi kalau sama Rahel memang betul-betul tautan hati. Tapi kesedihannya dibawa ilallah, kepada Allah. Jadi ada perbedaan antara menangisi masa lalu bersama Allah dan menjadikan masa lalu alasan untuk berhenti hidup. Bahkan Rasulullah SAW pun mengalami nostalgia dan kehilangan. Rasulullah SAW rindu nggak sama Mekah? Sangat. Bahkan beliau ketika diperintah untuk ngadep ke Palestina, beliau minta untuk hatinya dicenderungkan kepada Mekah. Sampai di Masjid Qiblatain, Rasulullah SAW disuruh pindah kiblat. Dan ketika harus meninggalkan Mekah karena hijrah, beliau bersabda juga tentang Mekah di riwayat At-Tirmidzi. Kurang lebih yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu, sungguh engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling aku cinta. Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, aku tidak akan keluar dari, berkata Rasulullah SAW terhadap Mekah. Ini menunjukkan bahwa mencintai tempat, mengenang masa lalu dan merasakan kehilangan adalah bagian dari kemanusiaan. Dan yang penting adalah rasa itu tidak membuat kita berhenti menjalankan amanah Allah. Nah, mari kita lihat beberapa pendapat ulama yang masa lalu itu jadi ibrah. Para ulama ketika menjelaskan konsep ibrah ini sering menekankan bahwa kisah umat yang terdahulu itu bukan sekedar untuk diketahui, tapi supaya orang bisa mengambil pelajaran dan memperbaiki diri. Ibnu Katsir ketika misalnya menafsirkan surah Yusuf ayat 111 tadi, menjelaskan bahwa kisah-kisah para rasul dan umat terdahulu itu mengandung ada tidak hanya pelajaran, tapi ada nasihat dan perubahan buat orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi cara seorang mukmin melihat masa lalu itu bukan dulu begini begitu, enggak. Tapi justru apa yang Allah ingin saya pelajari dari masa lalu itu ibrah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada 3 cara melihat masa lalu. Saya sarankan ini jadi jadi bahasan santap ini bisa. Yang pertama itu nostalgia.
Aku rindu masa lalu. Dan ini manusiawi. Kemudian yang kedua adalah muhasabah. Muhasabah ini adalah bagian yang apa yang salah dan apa yang benar dari perjalanan saya. Maka diperbaikinya dengan cara apa? Ini lebih dewasa. Nah, yang ketiga, ini yang paling produktif. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Karena sudah belajar dari masa lalu. Jadi, jangan hidup dengan dua kalimat bahaya. Seandainya atau andai saja. Seandainya dulu saya milih yang lain. Andai saja dia masih ada dan sebagainya. Keduanya bisa jadi manusia hidup di dunia yang sudah tidak ada. Maka ganti dengan apa yang bisa saya lakukan sekarang. Karena masa lalu nggak bisa diubah. Masa depan belum tentu kita miliki. Dan yang Allah berikan adalah hari ini. Ada sesuatu yang lebih indah daripada mengulang masa lalu. Bukan kembali ke masa lalunya, tetapi membawa kebaikan masa lalu ke depan. Masa depan khususnya. Kalau dulu keluarga sering makan bersama, yuk hidupkan lagi makan bersama. Kalau dulu rajin baca Quran, mulai lagi. Kalau dulu dekat dengan orang tua, yuk telepon kerabat-kerabat, tanyakan kabar mereka, dijaga silaturahim. Kalau dulu punya sahabat yang baik, sambung silaturahim. Kalau masa lalu penuh dosa, jangan ulangi dosanya, ambil pelajaran. Perbanyak tobat, perbanyak ibadah, karena kita nggak tahu amal yang mana yang bikin kita masuk surga. Masa lalu adalah guru, bukan majikan. Ya. Ini bisa dipahami sama-sama. Jangan biarkan masa lalu menjadi majikan yang terus menyuruh kita menangis, tapi jadikan dia guru yang mengajarkan kita bagaimana berjalan lebih baik. Jadi kita nggak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa membuat hari lebih baik daripada pelajaran atas yang kemarin. Dan ada satu nostalgia yang seharusnya kita miliki. Bukan hanya rindu masa kecil, bukan rindu rumah lama, bukan rindu kepada orang-orang yang telah pergi, tapi rindu kepada Allah dari kampung akhirat yang sebenarnya ketika kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa Rasulullah SAW sampaikan begini, man ahabba liqa Allah, barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah, ahaballahu liqa'ah, maka Allah akan mencintai perjumpaan ini. Dan ketika seorang mukmin semakin dekat dengan Allah, maka orientasi hidupnya juga perlahan pasti berubah. Dulu yang dirindukan rumah masa kecil, kemudian orang-orang yang dicinta, tapi akhirnya perjumpaan dengan Rabb ini yang jadi sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jangan tinggal di masa lalu. Ada masa yang sudah pergi, tapi masih tinggal di hati. Ada rumah yang sudah lama kita tinggalkan, tetapi setiap kali mengingatnya, hati seperti ingin pulang. Ada suara yang dulu biasa kita dengar, ada aroma hujan yang masih kita ingat bau tanah basah itu seperti apa. Sekarang bisa kita temui dalam ingatan. Ada tangan yang dulu menggandeng kita. Kini hanya kita bisa kenang dalam doa. Begitulah hidup. Yang kita cintai tidak selalu Allah izinkan untuk tinggal selamanya. Sebagian hadir untuk menemani. Sebagian hadir untuk mengajari. Sebagian hadir untuk menguatkan. Dan sebagian hadir untuk kemudian Allah minta kembali. Maka jangan marah kepada waktu, jangan benci masa lalu. Jangan pula terus hidup di dalamnya, karena kemarin punya tempatnya sendiri. Dia bukan tempat kita tinggal. Dia adalah tempat kita belajar. Kalau kemarin indah, syukurilah. Kalau kemarin menyakitkan, serahkan kepada Allah. Kalau kemarin penuh kesalahan, bertobatlah. Kalau kemarin penuh nikmat, ingatlah pemberinya. Dan kalau kemarin telah membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, jangan sia-siakan pelajaran. Karena keistiqomahan itu mahalnya nggak berharga. Atau tidak tergantikan dengan harga berapapun. Sebab boleh jadi masa lalu bukan Allah berikan untuk kita ulang.
Tapi Allah justru memberikan kepada kita untuk membuat kita lebih bijak ketika menghadapi situasi hari ini. Maka jangan terlalu lama menatap pintu yang sudah tertutup sampai lupa bahwa Allah sedang membuka pintu di hadapan kita. Di mobil kita itu ada satu spion kecil gitu dan spion di kiri kanan. Itu kecil-kecil. Tapi kaca depannya bisa luas, kaca samping bisa sangat luas. Artinya apa? Boleh sesekali melihat masa lalu, tapi masa depan jauh lebih menjanjikan. Dan jangan terlalu sibuk merindukan hari kemarin sampai lupa bahwa hari ini adalah masa depan yang dulu kita pernah inginkan. Maka jalani dengan syukur, perbaiki dengan tobat, isi dengan begitu banyak kebaikan, dan serahkan hari esok kepada Allah. Karena kita sepenuh-penuhnya ikhtiar cuma punya tawakal. Karena satu hari nanti, hari ini juga akan jadi masa lalu. Dan ketika itu, semoga kita tidak berkata, andai aku melakukan lebih banyak kebaikan. Tapi kita akan tersenyum dan mengatakan bahwa, Alhamdulillah, dulu aku pernah diberi kesempatan dan aku tidak berusaha menyia-nyiakannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan di usia kita, memperbaiki hari-hari kita, dan menutup kehidupan kita dengan kebaikan juga. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan ke Ustaz Khalis. Tafadhol Maskur Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, sebuah renungan yang mendalam. Masya Allah ya. Kita tadi menyimak yang kata-kata dari Uda itu memang Masya Allah ya. Jadi mengingatkan kita tentang betapa kata itu yang ketika menghujam ke hati tentu adalah sebagai upaya untuk kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup kita memang tidak di masa lalu saja, tapi memang hidup adalah di masa ini dan masa depan. Kalau tadi permisalan dari Uda ini Masya Allah ya, dengan spion mobil ya, kaca yang di depan itu memang disiapkan untuk kita melihat terus ke depan, sedangkan kaca spion hanya sekali-sekali kita lihat. Kalau terus-terusan dilihat spionnya memang akhirnya nabrak. Nabrak ya. Ya, itulah sebuah permisalan Masya Allah yang bisa di apa terapkan dalam kehidupan kita. Maka lihatlah ke depan. Dan ya, saya sering kali mendapatkan satu kata-kata hikmah eh, dari para pujangga mungkin ya, bahwa hidup ini memang yang ingin bahagia itu adalah hidup harus hari ini aja saya cukup gitu ya. Karena ketika kita kadang-kadang melihat terus ke depan, masa depan, sedangkan ada risaunya gitu ya. Tapi ketika hidup hari ini kita cukup mensyukuri apa yang ada di saat ini gitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur, dan ketika kita terjebak dengan masa lalu, seringkali masa lalu yang kelam katakanlah begitu justru menjadi eh, terikat apa namanya, menghantui kita ya dengan masa lalu yang kelam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang eh, hidup di masa lalu, tapi adalah hidup di masa kini dan tentu bersiapkan yang terbaik untuk masa depan kita yang panjang, yaitu di akhirat nanti kelak. Ya Rab. Amin. Silakan jamaah yang ingin sharing nih, penting nih sharing tentang boleh kita menceritakan masa lalu sebagai sebuah pelajaran misalnya, karena di dalam Al-Quran itu tadi susil pasoso ya, maka sampai kelas kisah-kisah itu dengan la'allakum tatafakkarun ya, sebagai cara untuk kita bisa berpikir ya, mencari pelajaran itu. Maksusil qasal la'allahum yatafakkarun, itu dalam surat Al-A'raf dan dia sudah dibacakan di ayat 176 gitu ya. Kemudian di dalam surat Yusuf juga di penghujung surat ini juga dikisahkan tentang betapa kisah itu memang sebuah pembelajaran. Silakan jemaah yang ingin sharing tentang masa lalu boleh, tentang hari ini juga boleh, tentang masa depan ya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari saja, dalam surat Luqman itu ya. Eh, maka Imam Al-Ghazali bilang gini, Ustaz. Yang paling jauh itu masa lalu. Karena kita nggak bisa kembali dengan kendaraan apapun. Dan yang paling dekat itu kematian. Karena bisa kapan saja. Jadi yang paling jauh itu masa lalu, yang paling dekat adalah kematian. Dan
Itu ada banyak idiom yang beliau sampaikan. Dan setiap kita kan pasti punya tadi masa-masa yang luar biasa. Ketika saya pribadi, Bapak itu Allahyarham meninggal tahun 73. Saya nggak ngerti. Saya manjat peti matinya, terus biasa ngelihat mukanya, ya udah terbaring dingin kaku gitu. Tapi ya nggak ada kesedihan, nggak ngerti. Gitu. Cuman kaget lompat waktu ditembakkan salvo. Dia berapa kali? 7 kali atau berapa kali lupa saya. Habis itu ya udah, karena Ibu Allahyarham selalu menceritakan beliau, jadi sampai di usia saya 18 tahun keluar dari rumah itu masih terus mendengar, oh bapakmu dulu, bapakmu dulu, bapakmu dulu, bapakmu dulu. Bapakmu juga gitu, bapakmu juga gitu, dan seterusnya. Jadi selalu Ibu tuh Allahyarham selalu mengingatkan kami tentang bagaimana Bapak itu bersikap, dan banyak cerita-cerita guyonan atau perilaku Bapak yang kemudian membuat saya jadi nggak merasa jadi anak yatim. Kemudian ketika surat-suratan sama Ibu itu intens. Jadi saya nyuratin Ibu, Ibu nyuratin saya gitu. Dan saya simpan semua surat-suratnya sampai sekarang. Gitu. Oke, silahkan. Prepare suami OTW kerja katanya. Ada banyak kisah yang kemudian begitu Ibu yang wafat itu betul-betul aneh, ngeblank. Itu 8 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa beraktivitas, cuman ngelangut aja. Apa ngelangut itu ya? Larut dalam kesedihan. Itu cuma tidur-tiduran, rebahan gitu. Makan semakannya kegiatan yang itu benar-benar kayak orang stres. Sampai ada Usia kawan berapa tuh, Ustaz? saya Waktu ditinggal tahun ibu? 93, tahun 93. Dan saya baru tahu Ibu meninggal itu di hari yang ketiga pemakaman. Wah, itu sakit banget. Sakit banget. Usia berapa tadi? Aneh 20-an sekian lah. 20, ya dihitung aja kalau karena lahir 67 berarti kalau 1993 dikurangi 26-an lah. Karena target kan 27 nikah gitu, tapi ternyata targetnya 29 baru tercapai. Nah, ketika itu betul-betul nggak ngerti ya, kayak orang sedeng aja, bengong aja. Ada beberapa kerjaan besar yang saya nggak bisa kerjain. Akhirnya jatuh ke tangan orang lain dan saya dianggap orang yang tidak berintegritas. Gitu. Padahal waktu itu baru saja diproses dapat sertifikat manajemen entertainment 2 tempat. Yang satu Broadway Amerika, yang satu Kabuki Jepang. Gitu. Baru dapat sertifikat itu, terus tiba-tiba habis baru pendidikan tuh, begitu selesai langsung dapat kabar itu. Pulang ke Jember ya sudah berkalang tanah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan rumah itu penuh dengan keluarga, dengan kerabat yang biasa sepi-sepi aja. Karena kami cuma tinggal bertiga kan, ibu, kakak, itu kakak ada 2 gitu, dan semua ya cuman bisa menceritakan tentang ibu tuh begini apa segala macam dan seterusnya. Tapi ya situasinya sudah tidak senyaman ketika masih ada ibu gitu. Dan
Itu bagian yang sangat luar biasa. Aneh belum pernah ngerasa kehilangan sebegitu hancur. Itu betul-betul 8 bulan nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya teman ngasih tahu, kalau lu begini-beginian terus, karena dia orang Nasrani, dia bilang, ibumu di surga juga nggak seneng deh lihat lihat lu begini, katanya. Saya langsung, oh konsepnya salah sih, tapi saya pikir ada benernya versi dia itu. Ya saya mau ngapain setelah ini? Mau gini-ginian terus? Nggak mungkin kan. Maka saat itu saya berubah. Gitu. Baru kemudian menjalankan kegiatan seperti sebagaimana biasa. Tapi bangkitnya lama banget sih. 8 bulan itu kayak orang stres, kayak orang depresi gitu. Betul-betul hilang motivasi. Nggak tahu mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang lebih parah dari saya atau nggak pernah ngerasain begitu mungkin ya. Baik. Dari Ibu Tania sudah ada yang nanya saya di chat. Apakah orang yang suka koleksi barang-barang masa kecil termasuk yang hidup dalam masa lalu? Adakah kebaikan di dalamnya? Tergantung. Kalau barang-barang itu masih manfaat, masih bisa dimanfaatkan hanya untuk sekedar mengingat masa lalu. Saya masih simpen boneka Donald Bebek yang dibelikan teman saya di Disney World di Jepang. Sampai sekarang dimainin cucu apa segala macam. Apakah saya tinggal di masa lalu? Enggak. Itu bagian yang saya ingat jadi kebaikan masa lalu aja insya Allah. Tapi bahwa itu nggak berpahala, nggak ada yang macam-macam gitu, nggak ada yang aneh-aneh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita larut sampai kemudian nggak bisa hidup tanpa itu, ya jangan gitu, jangan sampai begitu. Wallahu a'lam. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utus Solidah gimana? Assalamualaikum. Ini mah mau berbagi gimana ya? Bukan pengalaman sih, sebetulnya kisah saya ya. Saya kan dari 96 suami meninggal. Ya benar, 96 suami meninggal. Nah, terus karena dulu satu perusahaan dengan saya, jadi saya resign karena suami katanya, kamu udah jadi istri saya nggak boleh kerja. Akhirnya saya resign. Udah gitu saya kembali ke tempat kerja yang lama. Ya ke tempat kerja yang lama. Nah, dari situ tuh saya disuruh kerja ke Malaysia gitu karena perusahaannya itu emang di Malaysia pusatnya ya. Akhirnya 98 saya pergi ke Malaysia, ninggalin anak yang sekarang satu-satunya tuh kan masih berapa tahun, masih kecil gitu ya. Ada saya pergi ke sana ke Malaysia 98. Nah, terus itu kan pulang tuh nggak mesti hari raya gitu ya, Ustadz. Karena saya sebagai pekerja asing gitu harus menggantikan pribumi yang liburan gitu. Jadi kalau Lebaran saya nggak boleh libur sama perusahaan itu. Setelah Lebaran saya baru diizinkan cuti pulang ke Indonesia, setahun sekali gitu. Nah, saya kan jadi 98 habis pulang ke Indonesia beres dari 2013 tuh. 98 sampai 2013. Itu juga sama Bapak almarhum, katanya pulang lah Dewi, pulang udah terlalu lama katanya kamu gitu. Anak juga udah nikah. Nah, udah gitu saya tuh pulang 2013. Nah, 2016 ayah saya meninggal, Ustadz. Jadi saya tuh merasa gimana ya? Merasa sedikit sekali waktu dengan ayah saya. Nah, ketika dulu juga waktu masih remaja, saya juga jauh dengan ayah karena ayah saya kan di Mabes AU itu di Jakarta. Saya tinggal dengan nenek. Jadi saya kalau mau ketemu orang tua ya harus pergi sendiri gitu ya, pakai bis dulu tuh ya ke Jakarta itu ke Cililitan gitu ya. Jadi saya jarang ketemu sama orang tua, sama bapak-bapak gitu ya, yang sekali menikmati hari raya tuh jarang. Jadi sampai sekarang tuh saya terbawa terus, suka sedih terus gitu. Saya merasa berdosa gitu. Udah eh, jadi saya sampai sekarang masuk seperti gitu. Udah gimana itu kalau gitu saya terus
Ya Allah, kenapa saya dulu ya sedikit sekali waktu dengan orang tua gitu. Kalau dengan mama saya kan sekarang mama saya masih ada kan 87 tahun, 87 tahun. Kalau ayah saya meninggal masih muda kemarin tuh 75 tahun. Kok waktu saya dengan ayah sempat sedikit banget itu, kalau hari raya juga cuma berapa tahun, 2013 pulang, 2016 pas mau hari raya itu meninggal. Itu apa saya dosa nggak? Saya terus nangis aja selalu, nggak bisa tuh, saya selalu ke makamnya gitu. Udah apa itu, gimana ya? Boleh kayak gitu? Baik, Bismillah, Ya, salatu wassalamu ala Rasulillah. Selama tidak larut dalam kesedihan, tidak menyesali takdir, nggak ada iya. masalah. Nggak ada masalah, insya Allah. Oh iya. Oh iya begitu deh. Iya, terima kasih banyak udah. Dengan senang hati. Ya, Barakallah. jaga Sharon. Berkata, Karena Nabi Ismail pun sangat sedikit ya berinteraksi dengan ayahanda Ibrahim Ustaz ya. Sangat ya, artinya memang ada orang-orang yang ditakdirkan yang memang tidak dibersamai dengan orang tuanya terus-terusan gitu kan ya, karena ada faktor Rasulullah SAW malah nggak sempat ketemu. Ustaz. salah nggak ketemu ya. Masya Allah. Dan ya tentu kita akan kembali dikumpulkan oleh Allah Insya ya, Allah. dengan keluarga kita Insya di Allah. bahkan juga di alam barzah itu akan dikumpulkan Ustaz. Mungkin dari penjelasan para ulama dari hadis-hadis Rasulullah itu gimana Ustaz? Jika beriman, orang-orang di alam barzah itu akan dikumpulkan di tempat yang sama dan mereka bisa saling mengunjungi, tapi tidak seintens pada saat di akhirat. Hmm. Wallahu alam. Karena masih hitungannya masih ruh, belum ada jasadnya. Kalau di kitab Ar-Ruh dijelaskan seperti itu. Baik udah. Jaga Sharon. Ya. Silakan jamaah yang ingin berbagi lagi, ingin bertanya tentang apa saja kalau udah Mau biasanya sharing juga sharing. boleh. Insya Allah ya menjadi kebaikan untuk kita semua kan ketika kita Insya Allah. menceritakan masa lalu pun karena selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmah ya. Kalau kemudian berdosa pun tidak perlu harus disesali saja, hanya kita bertobat saja. Karena ketika terlalu menyesali masa lalu itu juga dianggapnya tidak menerima takdir Allah saja. Karena ini sudah terjadi, kemudian ya sudah, tinggal kita kalau memang itu Doain salah. terus. Insya Allah. Baik. Insyaallah. Ini dari Bunda tadi ya. Insyaallah. Kalau pengalaman Ude dengan anak-anak, karena mereka juga tidak pernah mengenal eh, neneknya ya, kakek dan neneknya. Ini saya sering menceritakan ke mereka, Ustaz, ya. Ya, ya, Siapakah nenek kamu, ya. ayah kamu, Oh, ayah. ultimo dulu gini, untuk apa segala macam dan terus. Karena menyambung apa yang beliau Allahyarham sampaikan itu buat saya inspiratif sekali. Jadi ketika ibu menyampaikan bahwa bapak gini, bapak gitu, kalau ada bapakmu apa itu dari mulai makan, ngerjain sesuatu, kita jalan-jalan, kita apapun yang kita kerjakan itu selalu bahwa bapakmu, bapak seolah-olah terus-terusan apa namanya? Terus-terusan eh, kayak dihadirkan terus gitu sosok ayah itu. Nah, maka saya berusaha untuk menghadirkan itu ke anak-anak juga gitu. Eyangmu dulu, eyangmu dulu, eyangmu dulu, dan seterusnya. Dan foto-foto yang terbatas itu saya berikan kepada mereka. Anak yang kedua itu yang mirip sama ibu, Allahyarham. Mukanya, raut mukanya, bentuk alisnya, bibirnya, hidungnya, semua. Sampai kulitnya juga. Itu ibu banget. Insyaallah. Dan
ya kita berarti memang harus punya prinsip kita ingin dikenang oleh anak kita itu sebagai apa ya Ustaz ya? Ya, Apakah akan dikenang menjadi kenangan baik, indah gitu kan? Apakah sebaliknya? Mungkin kalau sebaliknya justru tidak tidak sudi lagi mungkin anak-anak kita itu akan mengenang gitu. Karena ada satu kebencian, ada kemarahan gitu ya. Nah, tapi kalau ada kecintaan, ada rasa sayang gitu yang selalu terpelihara dengan baik, ketika sudah meninggal pun akan selalu tadi diceritakan kebaikan-kebaikannya. Makanya jadi orang tua mungkin kalau berbicara ke depan gitu ya, memang ingin dikenal seperti apa kita sebagai orang tua, maka bersikap yang terbaik untuk anak-anak kita sehingga mereka akan begitu mengenang kita dengan kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan yang kita harapkan adalah doa-doa mereka saja ketika kita wafat, kan tidak ada amal yang lagi kita bisa lakukan kecuali tadi doa dari anak-anak kita yang soleh tentunya. Ya Allah yang terus mendoakan orang tuanya dan itulah amal jariah yang terus akan mengalir sebagaimana eh, ketika kita beramal soleh sesungguhnya selalu ada bagian yang akan dihadiahkan oleh kita kepada orang-orang tua kita. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan dia sudah menginspirasi pagi ini dan mudah-mudahan ketika kita merayakan katakanlah ya kemerdekaan itu adalah bagian dari kita mengenang keturunan apa orang tua kita yang tentu mungkin juga ikut berjuang ya dengan caranya yang kita nggak tahu karena dah berapa lewat generasi keberapa kali ya ikut berjuang untuk ikut memerdekakan bangsa ini dan eh, dan itu akan tetap tercatat saja akan nanti akan dipertemukan dengan orang yang mungkin walaupun tidak kita kenal ya karena insya Allah. generasi sampai ke berapa di atas kita gitu yang mungkin kita nggak kenal cuma hanya namanya barangkali gitu ya. Kalau di keturunan Arab itu memang sangat silsilah itu sangat penting Ustaz ya. Iya, Kita binnya jarang panjang itu. kita itu mungkin hanya dua ke atas itu setelah itu ketiga bisa jadi nggak pernah diceritain lagi gitu ya. Nah, Hmm, kalau Rasulullah SAW itu sampai jelas itu ya dari eh, silsilah keturunannya beliau sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam gitu kan ya. Dan itu dicatat dalam dokumen sejarah gitu kan. Karena memang itulah salah satu kelebihan dari masyarakat Arab ya yang mungkin juga sebenarnya itu bisa kita contoh nih mungkin dimulai dari kita kemudian selalu membuat dokumen tentang silsilah keluarga dan tadi ketika kebaikan-kebaikan itu terus disampaikan ke anak-anak kita dan itu semua memberi semangat saya. Salah satu saya pernah mendapat cerita dari guru saya juga ketika kita menceritakan kebaikan orang-orang tua itu akan menginternalisasi dalam diri anak-anak kita Ustaz. Sehingga mereka bahwa saya ini keturunan kiai katakanlah gitu. Saya ini keturunan orang soleh, saya ini keturunan orang pejuang gitu ya. Sehingga jiwa itu mudah-mudahan tertanam dalam diri anak-anak kita dan punya semangat yang sama dengan para pendahulu kita. Alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan katsira. Dia sudah kadalik, Bar. menemani kita di hari ini, Masya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi pagi ini. Ya Rab. Berkahan pagi sebagaimana doa Rasulullah Allahumma barik li ummati fi bukurihim ya Allah berkahi umatku di pagi harinya untuk pagi hari yang Alhamdulillah kita isi selain dengan ibadah-ibadah wajib kita menghadiri majlis ilmu kita terus bersedekah di pagi hari dan banyak amal-amal soleh lain yang juga ketika kita rutinkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keistiqomahan kita termasuk amal yang akan menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan a'udzu bikum. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.